Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan. Masya Allah. Hari ini aku mau ke tukang sayur ya teman-teman. Aku kira tuh tukang sayurnya itu tutup, karena kan setahu aku tukang sayurnya itu ada di samping tukang ayam ini. Dan ternyata pas kita mau pulang, ketemu tukang sayur itu, ternyata dia tuh pindah ke seberang tukang ayam ini. Jadi akhirnya kita beli deh ya. Awal ngeliat tukang sayurnya itu tutup, itu pas suami udah bilang katanya nanti sore aja kita ke pasar. Pas belok kita ketemu tukang sayur yang emang dia tuh jualan di seberang gitu. Jadi udah kita mampir dan akhirnya aku belanja ya teman-teman. Di sini udah pulang. Aku tadi ada beli ayam juga untuk protein hewaninya. Aku beli kerongkongan ya teman-teman sama sayap. Nggak banyak sih ya. Aku stoknya itu cuma untuk 2 harian aja ya teman-teman. Tadi tuh sebenarnya aku pengen beli ati ampela lagi, cuma pas aku tanya dia tuh nggak ada. Jadi ya udah aku cuma beli tulang ayam atau kerongkongan. Ini aku beli 10.000. Ini 10.000 tuh sekitaran 1 kilo lebih kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau di sini tuh kerongkongan ayam atau tulangan ayam itu masih banyak banget dagingnya ya. Jadi menurut aku ya sama aja kalau misalkan mau bikin sayur sop itu kayak makan daging gitu loh, daging ayamnya. Jadi masih banyak banget. Terus aku beli sayap ayam di harga 15.000 itu dapat 6 pieces. Terus aku minta potong 2 ya seperti biasa. Nah, harga ayam ini lagi turun ya teman-teman. Kalau tempat kalian gimana nih? Kalau di tempat aku ini emang lagi pada turun ya harganya. 1 kilo tuh untuk daging ayam setahu aku tuh cuma 30.000. Itu untuk bagian sayap ya teman-teman. Kalau untuk bagian lain aku nggak tahu, karena aku tadi itu beli sayap ayamnya itu ada 6 pieces. Terus aku lihat di timbangannya itu 500 gram lebih dikit gitu ya. Jadi ya sekiranya 30 ribuan ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku bongkar belanjaan aku. Aku ada beli jamur lagi. Mungkin kalian udah tahu ya mau dibikin apa. Oh ya teman-teman, jangan bosan-bosan ya sama video aku yang itu-itu aja, yang berkegiatan aku cuma di dapur. Karena ya ibu rumah tangga ngerjain apa lagi selain masak, beberes, yang kayak gitu-gitu aja ya teman-teman. Selain ngurus suami dan ngurus anak, ya kerjaan kita tuh masak. Apalagi masakan kita, kalau misalkan kita masak terus habis nggak tersisa, itu senang banget. Walaupun masakannya itu sederhana dan menunya itu-itu aja, kadang aku tuh suka bingung gitu ya teman-teman, masakan apa gitu hari ini, menu apa gitu. Karena aku ini masih belum banyak banget tahu menu masakan yang kayak misalkan ikan tuh dimasak apa, ayam tuh dimasak apa. Kadang aku juga nyari-nyari gitu ya di YouTube ataupun di sosmed lain gitu ya, masaknya menu apa. Tapi aku memikirkan anak aku juga, karena anak aku ini pilih-pilih ya makanannya, yang nggak lain tuh ayam digoreng udah kayak gitu. Kalau sayuran kayak gini tuh dia paling senang sayuran sop yang ada tulang kayak gini, yang ada kerongkongannya, intinya yang ada ayamnya gitulah ya teman-teman. Nah, jadi aku udah jarang banget juga nggak masak ikan ya teman-teman. Sebenarnya pingin, cuma kadang aku nggak tahan sama bau amisnya. Pas digoreng pun sama ya, walaupun udah dipakein jeruk nipis, tapi tetap aja masih kerasa bau amis gitu loh teman-teman. Jadi aku kayak kurang suka. Kalau misalkan makan ikan tuh, pingin makan ikan itu biasanya aku cuma beli ya teman-teman. Jadi jarang banget emang buat masak ikan. Dan di sini lanjut aku mau bersihin bahan makanan yang mau aku masak ya teman-teman. Ini aku ada beli jamur kan ya tadi. Ini tuh jamurnya dicuci ya teman-teman. Jangan lupa jangan dicuci
dicuci, gimana sih ngomongnya, intinya dicuci lah ya. Habis itu diperes kayak gini. Tenang aja, ini tuh nggak bikin jamurnya itu hancur, ya masih seperti semula gitu. Karena ya aku ngelihatnya emang nggak hancur ya teman-teman, paling nanti dipotek-potekin aja atau disuir kan mau dibikin crispy gitu ya. Dan di sini lanjut cuci yang lainnya kayak wortel dan kol ya teman-teman. Habis itu udah selesai, lanjut buat masukin wortel karena tadi tuh aku belum masukin ya. Oh ya, ada saran gak nih untuk dapur aku? Kayaknya aku udah mulai bosen ya sama dapur aku yang kayak gini doang gitu, nggak ada perubahan. Apakah aku harus makeover? Tapi kayaknya sayang juga ya mikirnya, nanti takutnya pas aku makeover beberapa bulan kemudian aku pindah gitu, takutnya ya teman-teman. Semoga aja enggak. Tapi kalau misalkan nggak di makeover, akunya udah bosan banget sama warna atau ton dari si dapur ini. Walaupun dapur ini tuh enggak yang lebar-lebar banget ya teman-teman, tapi ini alhamdulillah bisa dipakai buat masak untuk keluarga aku dan bikin perut kita kenyang sekeluarga ya teman-teman ya. Walaupun emang kadang aku suka beli makan gitu ya atau enggak masak, tapi tetap aja walaupun aku satu hari nih siang gitu enggak masak, sorenya itu aku bisa masak misalkan dadar telur ataupun ngegoreng apa gitu ya teman-teman. Intinya dalam satu hari itu aku masak ya teman-teman ya, walaupun masaknya itu enggak riweh dan enggak berat-berat banget ya, masak mie, masak telur, goreng sosis, intinya kayak gitu. Dan lanjut ke cerita yang tadi ya teman-teman, saran untuk makeover atau enggak, aku tuh cuma bosen di warna dinding ya teman-teman, bukan di warna tembok. Jadi dindingnya tuh ya menurut aku sih emang bagus-bagus aja, tapi ngelihatnya kayak kurang estetik gitu ya. Tapi emang barang-barang aku tuh nggak ada yang estetik, percuma juga ya di makeover tapi barang-barangnya itu enggak estetik. Apakah aku harus ngumpulin uang dulu buat beli barang-barang estetik dulu baru makeover atau kayak gimana nih teman-teman? Mungkin kalian ada saran, bisa komen aja ya teman-teman di bawah. Dan di sini lanjut, masakan aku udah matang ya teman-teman untuk jamurnya. Tadi juga sayuran sopnya itu udah matang. Ini lanjut aku mau ungkep ayam pakai bumbu kunyit bubuk, ketumbar bubuk, garam sama micin sedikit. Udah deh kasih air kan nih, aku tinggal makan. Dan udah selesai makan, ini lanjut buat beresin di area dapur yang super banget berantakan ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini lanjut aku buat pindahin ayam yang udah aku ungkap tadi. Jadi ini tuh udah matang dan udah lumayan agak dingin. Jadi aku pindahin ke wadah. Nanti tinggal dimasukin ke kulkas aja. Terus juga ada cabai dan perbumbuan lainnya yang belum aku simpan ke kulkas. Jadi nanti barengan aja ke kulkasnya ya teman-teman dimasukinnya. Jadi ini tinggal diberesin aja. Kayaknya sih bukan di makeover ya teman-teman, tapi dipasangin gorden biar dapur aku ini kolong mejanya itu nggak kelihatan gitu ya, biar kelihatan lebih rapi. Apalagi kalau misalkan lagi tag video, emang jarang banget aku ngeliatin bawah atau kolong dapur aku ini ya, karena ya emang seberantakan itu dan sedikit agak susah gitu ya teman-teman buat cari angle biar dapur aku ini di bagian kolongnya itu kelihatan. Jadi ya makanya setiap video itu emang selalu jarang banget aku kasih lihat. Ini juga mungkin bisa jadi penyebab aku bisa bosan sama dapur aku ya, karena ngelihat yang berantakan itu bikin pusing ya teman-teman. Apalagi berantakan itu di kolong dapur yang sumpek, yang enggak rapih gitu. Jadi kayaknya aku harus benahin di kolong dapur biar lebih rapi dan ketutup. Aku harus beli tongkat untuk gordennya ya teman-teman biar dia lebih rapi. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya. Wassalamualaikum.